pasien bernama Iqbal Guana, berumur 25 tahun, seorang wirausaha. Pasien dibawa ke rumah sakit dalam keadaan demam tinggi dan timbul bintik-bintik merah pada kulit. Menurut keluarga, pasien telah mengalami demam selama 4 hari, disertai dengan pendarahan pada hidung. Untuk lebih lengkapnya tertulis di dokumen ini, Sus. Baik, Ya, terima pasien kasih. memiliki Apa riwayat pasien memiliki riwayat gastrit, penyakit Sus. sebelumnya? Baik, saya paham. Terima kasih. Dok, ini ada data pasien bernama Iqbal Gauna. Keluhan utama pasien tersebut demam tinggi selama 4 hari, disertai perdarahan di hidung dan memiliki bintik merah pada kulitnya. Menurut rekam medis Apakah sudah pasien melakukan pemeriksaan memiliki TTV? riwayat penyakit gastritis, dok. Sudah, dok. Suhu tubuh pasien 39 derajat Celcius. Nadi cepat, Baik, mari lemah, kita tak tunggu hasil tes teraba. darahnya. Tekanan darah pasien Ini juga dok, rendah. hasil tes darahnya. Begini Bu, menurut hasil tes darah, trombositopenia suami Ibu kurang dari 100.000, Ig kedengui positif, dan hasil pemeriksaan kimia darah menunjukkan hipoproteinemia, hiponatremia, hipokloremia. Ini menunjukkan bahwa suami Ibu terkena penyakit demam berdarah dan harus segera menjalani rawat inap. Baik dok. Baik, untuk saat ini pasien sempat mengalami pendarahan pada hidung dan mengalami sesak napas. Melalui resusitasi dengan larutan kristaloid isotonik 5-10 ml per kilogram per jam selama 1 jam. Nilai kembali kondisi pasien. Jika terdapat perbaikan, turunkan kecepatan tetes secara gradual menjadi 5-7 ml per kilogram per jam selama 1-2 jam. Kemudian 3-5 ml per kilogram per jam selama 2-4 jam. Kemudian 2-3 ml per kilogram per jam selama 2-4 jam. Dan selanjutnya sesuai status hemodinamik pasien. Terapi cairan intravena dipertahankan selama 24-48 jam. Baik, kita bisa mulai dengan larutan kristaloid isotonik. Saya akan segera siapkan larutan kristaloid isotonik. Perkenalkan, saya adalah petugas penyuluhan kesehatan. Saya akan menjelaskan mengenai penyakit demam berdarah dengue atau yang kita kenal sebagai DBD. Penyakit ini merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia yang dapat menimbulkan kekhawatiran karena perjalanan penyakitnya yang cepat dan dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat. Penularan DBD adalah melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Habitat nyamuk ini adalah pada air-air yang bersih seperti kolam bak air atau mandi terbuka. Meskipun dapat juga ditularkan oleh Aedes albopictus yang biasanya hidup di kebun-kebun. Seorang yang di dalam darahnya mengandung virus dengue merupakan sumber penularan DBD. Virus ini berada dalam darah selama 4-7 hari. Bila penderita DBD digigit nyamuk penularan, maka virus dalam darah akan ikut terisap masuk ke dalam tubuh nyamuk. Selanjutnya, virus akan memperbanyak diri dan tersebar di berbagai jaringan tubuh nyamuk termasuk di dalam kelenjar liurnya. Kira-kira 1 minggu setelah penghisapan darah, penderita nyamuk tersebut siap menularkan kepada orang lain. Virus ini akan tetap berada dalam tubuh nyamuk sepanjang hidupnya dan menjadi penularan atau infeksi. DBD pada umumnya menyerang anak-anak kurang lebih 15 tahun, tetapi dalam dekade terakhir ini terlihat adanya kecenderungan proporsi pada dewasa. Biasanya nyamuk Aedes aegypti betina mencari mangsa pada siang hari. Aktivitas menggigit biasanya mulai pagi sampai petang hari dengan dua puncak aktivitas antara pukul 8-11 dan pukul 3-6. Ia juga memaparkan tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti antara lain tempat penampungan air untuk keperluan sehari-hari seperti drum tangki, tempayan, bak mandi, dan ember. Tempat penampungan air bukan untuk keperluan sehari-hari seperti tempat minum, burung,
vas bunga, barang-barang bekas, dan tempat penampungan air alamiah. Kemudian dijelaskan pula untuk pencegahan tidak ada vaksin yang tersedia secara komersial untuk penyakit DBD. Pencegahan utama dan berat terletak pada pemberantasan vektor nyamuk DBD. Pemberantasan sarang nyamuk DBD adalah kegiatan pemberantasan telur, jentik, dan kepompong nyamuk DBD di tempat-tempat pembiakannya. Cara pemberantasan sarang nyamuk DBD dilakukan dengan cara 3M, yaitu menguras dan menyikat tempat-tempat penampungan air, menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti tempayan dan lain-lain, kemudian mengubur barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan. Selain itu ditambah dengan cara lain yang disebut 3M, yaitu mengganti air vas bunga, tempat minum burung, atau tempat lainnya, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar atau rusak, menutup lubang pada potongan bambu atau pohon dengan tanah, menaburkan bubuk larvasida, memelihara ikan pemakan jentik di bak penampungan air, serta memasang kawat kaca. Terima kasih atas informasi dan himbauannya. Kami akan melakukan kegiatan 3M untuk mencegah penularan penyakit DBD ini. Kalau begitu saya pamit undur diri. Terima kasih.